Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Farhan dengan NIM 22650019, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya sedikit mau menjelaskan kasus penggunaan teknik pemecahan masalah AI. Kendali robot otonomi. Kendali robot otonomi adalah teknik pengendalian robot yang dilakukan dengan menggunakan algoritma atau peraturan tertentu yang memberikan perintah pada robot untuk mengikuti arahan atau perintah yang dibutuhkan. Cara ini memungkinkan robot untuk bekerja secara mandiri tanpa perlu pengendali manusia. Robot otonomi biasanya digunakan di bidang industri, pertambangan, dan bidang lainnya untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan presisi dan ketepatan yang tinggi. Algoritma yang digunakan untuk kendali robot ini dapat menggunakan pemodelan dinamis atau pemodelan statis, serta pengenalan objek atau pengukuran posisi. Contoh kendali robot otonomi. Contoh kendali robot otonomi dapat ditinjau dari beberapa contoh penggunaannya pada bidang tertentu, yaitu 1. Pertanian. Robot otonomi dapat digunakan pada sektor pertanian untuk mengontrol sistem pengairan dan sistem irigasi pada lahan pertanian secara mandiri. Robot dapat memantau kondisi lahan, mengontrol sistem pengairan dan sistem irigasi, serta menyebarkan pupuk secara efisien dan efektif. 2. Manufaktur. Robot otonomi dapat digunakan di industri manufaktur untuk memproduksi produk secara mandiri dan dengan efisiensi yang tinggi. Robot dapat diprogram untuk melakukan tugas tertentu seperti pemotongan, pengelasan, dan pengemasan produk dengan presisi dan akurasi yang tinggi. Lanjut, 3. Perawatan rumah sakit. Robot otonomi dapat digunakan pada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemantauan kondisi pasien. Robot dapat diprogram untuk memantau kondisi pasien, mengontrol sistem pengelolaan obat dan peralatan medis, serta mengambil sampel DNA atau organ tubuh yang diperlukan untuk pemeriksaan atau analisis. Lanjut, eksplorasi ruang angkasa. Robot otonomi dapat digunakan pada eksplorasi ruang untuk memantau dan mempelajari kondisi antariksa serta mengumpulkan data yang diberikan untuk penelitian ruang angkasa. Robot dapat diprogram untuk mempelajari Lanjut, sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi ini adalah sistem yang dirancang untuk memberikan rekomendasi kepada pengguna atau konsumen berdasarkan data yang ada pada sistem. Rekomendasi yang diberikan dapat berupa produk, layanan, atau informasi yang berkaitan dengan minat dan kebutuhan pengguna. Sistem rekomendasi dapat digunakan di bidang-bidang seperti retail, pariwisata, dan jasa keuangan yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan mereka serta membantu pengguna dalam membuat keputusan belanja atau investasi. Contoh sistem rekomendasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Sistem rekomendasi di Amazon. Amazon menggunakan sistem rekomendasi untuk memberikan rekomendasi produk kepada pengguna berdasarkan sejarah pembelian, produk yang berkaitan, serta minat dan selera pengguna. Tujuan dari sistem rekomendasi ini adalah untuk membantu pengguna dalam menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. 2. Sistem rekomendasi di Netflix. Netflix merupakan sistem rekomendasi untuk memberikan rekomendasi film, serial, dan acara TV kepada pengguna berdasarkan sejarah tontonan dan tipe konten yang mereka sukai. Tujuan dari sistem ini yaitu untuk meningkatkan kualitas konten dan meningkatkan kepuasan pengguna. 3. Sistem rekomendasi di Spotify. Spotify menggunakan sistem rekomendasi untuk memberikan rekomendasi musik kepada pengguna berdasarkan sejarah streaming dan musik yang dipesan pengguna.
Tujuan dari sistem rekomendasi ini adalah membantu pengguna dalam menemukan musik yang sesuai dengan selera mereka. Lanjut, chatbot pelayanan pelanggan. Chatbot pelayanan pelanggan yaitu suatu teknologi yang menggunakan algoritma pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk menjawab pertanyaan dan permintaan pelanggan secara otomatis melalui platform percakapan seperti WhatsApp, Messenger, dan situs web perusahaan lainnya. Chatbot pelayanan pelanggan dapat digunakan untuk memberikan asisten, menjawab pertanyaan, mengatasi keluhan, dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi pelanggan. Chatbot pelayanan pelanggan mampu mempercepat time to resolution dalam kasus konsumen dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh chatbot custom service. Contoh chatbot customer service. Salah satu contoh customer service yang diketahui khalayak ramai adalah chatbot Veronica yang digunakan oleh Telkomsel yang dapat dihubungi selama 24 jam. Contohnya seperti di samping bisa kita lihat. Oke, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.